Good morning, brothers and sisters in Christ, Selamat pagi saudara-saudari di dalam Kristus. and a very warm welcome to those who are here for the first time. Saya hendak menyambut dengan hangat saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di dalam gereja ini. If you're a Christian, we're happy to call you our brothers and sisters in Christ. Jika saudara adalah orang Kristen, kami sungguh berbahagia menyebut saudara sebagai saudara dan saudari kami di dalam Kristus. And you're not a Christian, we're happy that you can see how we worship God on Sunday. Dan jika saudara bukan orang Kristen, kami juga berbahagia karena saudara dapat melihat bagaimana kami menyembah Tuhan kami. And also very happy to have the teens with us today. Dan kami juga berbahagia hari ini bisa beribadah bersama-sama dengan remaja-remaja di gereja ini. I hope the Word of God will bless you as well. Saya berharap firman Tuhan juga akan menjadi berkat bagi kalian. Now, if you have your Bibles with you, I invite you to open with me to the book of Colossians. Jika saudara membawa Alkitab saudara saat ini, mari kita membuka kitab Kolose. Our sermon today is taken from Colossians chapter 4. Khotbah pada hari ini terambil dari Kolose pasal keempat. I invite Brother John to read for us Colossians chapter 4, verses 2 to 18. Penerjemah akan membacakan Kolose 4 ayat 2 hingga 18. Kolose 4 ayat 2 sampai 18. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus,
perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Amen. Colossians chapter 4 is the last part of Paul's letter to the Colossians. Kolose pasal 4 merupakan bagian terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Here, Paul gives his last instructions on how Christians should live. Di sini Paulus memberikan instruksi terakhirnya tentang cara hidup orang Kristen. These last instructions can be summarized into 3 points. Instruksi terakhir ini dapat disimpulkan ke dalam 3 poin. The first is instructions on prayer. Yang pertama, arahan tentang doa. Second is the instructions on evangelism. Yang kedua, petunjuk mengenai penginjilan. And the third is instructions on suffering. Dan yang ketiga, instruksi terkait penderitaan. Last week we have already considered Paul's instructions on prayer. Minggu lalu kita sudah mempelajari arahan Paulus tentang berdoa. Paul commands us to be watchful in prayer, Paulus memerintahkan kita untuk berjaga-jaga di dalam doa, to be persistent in prayer, untuk bertekun dalam doa, and to always stay alert. dan untuk selalu waspada. Today we shall conclude our sermon series on the book of Colossians Hari ini kita akan menyelesaikan khotbah serial kitab Kolose by talking about Paul's instructions on suffering and on evangelism. dengan mendiskusikan petunjuk Paulus terkait penderitaan dan penginjilan. Let us begin first with the instructions on suffering. Mari kita awali dengan instruksi mengenai penderitaan. The letter to the Colossians is a letter written by Pastor Paul. Surat kepada jemaat di Kolose merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sent to the Christians in the city of Colossae. Dikirimkan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Kolose. On the surface, it looks like a common letter, Sepintas, surat ini terlihat seperti surat pada umumnya. until we realize that Paul wrote this letter while he was in prison. Hingga kita menyadari bahwa surat ini ditulis Paulus pada saat ia sedang dipenjara. When Paul wrote this letter, it was likely that he was under house arrest in Rome. Ketika Paulus menuliskan surat ini, kemungkinan ia sedang berada dalam tahanan rumah. Even though Paul was not stuck in a jail cell, Walaupun Paulus tidak terjebak di dalam sel penjara di Roma, his hands and feet were probably chained. tangan dan kakinya kemungkinan dibelenggu. Before he was arrested, he was traveling from town to town preaching the gospel. Sebelum dia ditahan, Paulus berkeliling dari kota ke kota mengkhotbahkan Injil. And he knew very well that his work was dangerous. Dia tahu betul bahwa pekerjaannya berbahaya. In fact, before Paul became a Christian, he himself was using his authority to persecute the Christians. Nyatanya, sebelum menjadi pengikut Kristus, Paulus menggunakan kekuasaannya untuk menganiaya orang-orang Kristen. In the past, Paul put people in prison for following Christ. Di masa lalunya, Paulus memenjarakan orang-orang yang mengikut Kristus. And now he himself was put in prison for following Christ. Sekarang, dia sendiri dipenjarakan karena mengikut Kristus. And soon after he wrote this letter, Tak lama setelah dia menuliskan surat ini, Paul would be judged by the Roman emperor. Paulus akan diadili oleh Kaisar Romawi. Before his sentencing, Paul wrote this letter for the Colossians. Sebelum dijatuhi hukuman, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose. And what is the main point of this letter? Apa yang menjadi inti dari surat ini? There is an invisible war that is happening. Ada peperangan tak kasat mata yang sedang terjadi. This world was dark and evil, Dunia ini gelap dan jahat, and it will soon be judged by God. dan sebentar lagi akan dihakimi oleh Allah. However, before the final judgment comes, Akan tetapi, sebelum penghakiman akhir itu tiba, God planted a seed into this world. Allah menanamkan sebuah benih di dalam dunia ini. This seed is God's Son, Jesus Christ. Benih ini ialah anak Allah, Yesus Kristus, He came down to earth to save mankind. yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia.
This seed will grow into a tree in this dark world. Benih ini akan tumbuh menjadi sebuah pohon di dalam dunia yang gelap ini. And this tree will become a new world. Dan pohon ini akan menjadi dunia yang baru. And it shall slowly replace the old world. Dan dunia yang baru ini perlahan-lahan akan menggantikan dunia yang lama. But before the old is completely replaced by the new, Namun sebelum dunia yang lama sepenuhnya digantikan oleh dunia yang baru, there will be a war between the two worlds. akan ada peperangan di antara kedua dunia ini. When Paul sees the chains on his hands and feet, Ketika Paulus melihat belenggu yang ada di tangan dan kakinya, when he hears about the churches all around the world suffering, ketika ia mendengar bahwa gereja-gereja di seluruh dunia mengalami penderitaan, fighting but at the same time growing, perjuangan tetapi di waktu yang bersama juga pertumbuhan, all these things tell him one thing. semua ini memberitahukan satu hal kepada dirinya. They are in an invisible war between the old world and the new world. Mereka sedang berada dalam peperangan tak kasat mata antara dunia yang lama dan yang baru. Paul did not know how much longer he still had to live. Paulus tidak tahu sampai berapa lama lagi ia akan hidup. And so he gave his final instructions to the Colossians in this letter. Maka ia memberikan petunjuk-petunjuk terakhirnya kepada jemaat Kolose di dalam surat ini. If we do not understand first century persecution, Jika kita tidak memahami penganiayaan yang terjadi di abad pertama, we will not appreciate Paul's letters fully. kita tidak dapat memaknai surat-surat Paulus sepenuhnya. In the final verse 18, Paul said, "Remember my chains." Di dalam ayat yang terakhir, ayat 18, Paulus berkata, "Ingatlah akan belengguku." Well, this sentence reminds me of Pastor Wang Yi in Chengdu, China. Kalimat ini mengingatkan saya akan pendeta Wang Yi di Chengdu, Tiongkok. A few days ago, I watched a video online. Beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah video. It was an interview with a Chinese pastor in America by the name of Zhang Boli. Isinya adalah wawancara dengan seorang pendeta Tionghoa di Amerika bernama Chang Boli. Pastor Zhang Boli, he was recalling his memory with Wang Yi. Pendeta Chang Boli mengingat kenangannya bersama Wang Yi. Back then, Wang Yi was still a university professor. Pada saat itu, Wang Yi masih menjadi seorang profesor di sebuah universitas. But after he became a Christian, Wang Yi traveled to America to visit Pastor Zhang Boli. Akan tetapi setelah dia menjadi orang Kristen, Wang Yi pergi ke Amerika untuk mengunjungi pendeta Chang Boli. Wang Yi told Pastor Zhang Boli that he wishes to become a pastor in Chengdu. Wang Yi memberitahukan pendeta Chang Boli bahwa dirinya ingin menjadi seorang pendeta di Chengdu. Well, Pastor Zhang Boli was very surprised. Pendeta Chang Boli sangat terkejut. He asked Wang Yi, "Are you sure? Dia bertanya kepada Wang Yi, "Apakah kamu yakin? Do you know that you will experience persecution 10,000 times more than me?" Apakah kamu tahu bahwa dirimu akan mengalami penyiksaan 10.000 kali lebih parah dari yang aku alami?" And Wang Yi said this, Dan Wang Yi mengatakan hal ini, "I am ready to die for my faith." "Aku siap mati demi imanku." At that point of the interview, I realized why Chinese churches emphasize so much on the pastor's calling. Di titik itu dalam wawancara tersebut, saya menyadari alasan gereja-gereja di Tiongkok sangat menekankan panggilan seorang pendeta. Because if you're not certain that the pastoral role is for you, Jika Anda tidak yakin bahwa peran kependetaan adalah panggilan Anda, if you are not fully committed, jika Anda tidak sepenuhnya berkomitmen, nobody should become a pastor in China. Anda sebaiknya tidak menjadi seorang pendeta di Tiongkok. In 2008, Professor Wang Yi resigned from Chengdu University and became Pastor Wang Yi. Pada tahun 2008, Profesor Wang Yi mengundurkan diri dari Universitas Chengdu dan menjadi pendeta Wang Yi. He founded the Early Rain Reformed Church. Dia mendirikan sebuah gereja bernama Gereja Reform Hujan Awal.
Soon the church grew to 700 members. Dalam waktu singkat, anggota gereja ini bertumbuh menjadi 700 orang. And the local authorities began to fear Pastor Wang Yi because of his growing influence. Pemerintah setempat pun mulai takut dengan pendeta Wang Yi karena pengaruhnya yang semakin bertambah besar. One day in the Sunday service, Pastor Wang Yi mentioned the president of China in his sermon. Suatu hari di sebuah khotbah kebaktian minggu, pendeta Wang Yi menyebutkan nama presiden Tiongkok di dalam khotbahnya. He said, Xi Jinping, you are a sinner. Dia berkata, Xi Jinping, kamu adalah orang berdosa. If you do not repent of your sins, you will be judged by God. Jika kamu tidak bertobat dari dosa-dosamu, kamu akan dihakimi oleh Allah. And this sermon made the dictator furious. Khotbah ini membuat sang diktator naik pitam. Pastor Wang Yi was then arrested, Pendeta Wang Yi pun ditangkap and he was found guilty of attempting to overthrow the government. dan dinyatakan bersalah dalam hal upaya menggulingkan pemerintahan. He was sentenced to 9 years in prison. Dia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. He will only be released in 2028. Dia hanya akan dibebaskan pada tahun 2028. So let me ask you now a question, brothers and sisters. Sekarang izinkanlah saya mengajukan satu pertanyaan kepada saudara-saudari. When Christians suffer, is it the devil's victory or is it God's victory? Ketika orang-orang Kristen menderita, apakah itu merupakan pertanda kemenangan iblis atau kemenangan Allah? Well, is it not Satan's plan to make Christians suffer? Bukankah penderitaan orang-orang Kristen merupakan rencana setan So that we don't serve God. agar kita tidak melayani Allah? When Christians are imprisoned, Ketika orang-orang Kristen dipenjarakan, when preachers are silenced, ketika para pengkhotbah dibungkam, isn't the work of God hindered? bukankah pekerjaan Allah menjadi terhambat? That is untrue. Itu tidaklah benar. In an amazing way, God is determined to use suffering to accomplish His will on earth. Dengan cara yang ajaib, Allah bertekad untuk menggunakan penderitaan menggenapi kehendaknya di bumi. Paul was chained so that he could proclaim the gospel to the Roman leaders. Paulus dibelenggu supaya dia dapat menyatakan Injil kepada para petinggi Romawi. Stephen was killed in order that the Jews would hear the gospel. Stefanus dibunuh agar orang-orang Yahudi dapat mendengarkan Injil. When Christians suffer for their faith, Ketika para pengikut Kristus menderita demi iman mereka, it shows the world that their faith is worth more than their life. hal ini menunjukkan bahwa kepada dunia bahwa iman mereka lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri. Suffering is Satan's best plan to hinder the work of God. Penderitaan merupakan rencana terbaik setan untuk menggagalkan rencana Allah. But all that Satan accomplished was to do the will of God. Akan tetapi, semua yang dilakukan setan hanyalah menggenapi rencana Allah. And what is the will of God? Dan apa yang menjadi kehendak Allah? It is to make us perfect through suffering. Menjadikan kita sempurna melalui penderitaan. In Hebrews 2 verse 10, Bible says this. Dalam Ibrani 2 ayat 10, Alkitab mengatakan hal ini. God made the founder of their salvation, referring to Jesus, perfect through suffering. Allah menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. If Jesus was made perfect through suffering, Jika Kristus disempurnakan melalui penderitaan, how much more we? apalagi kita? Brothers and sisters, we must remember the chains of Christians, Saudara-saudari, kita harus mengingat belenggu orang-orang Kristen. because the chain does not only bless the one who is chained, Karena belenggu tersebut tidak hanya memberkati orang yang dirantai, but also us who are not chained. tetapi juga menjadi berkat bagi kita yang tidak dirantai. How will their chains bless us? Bagaimana belenggu mereka akan menjadi berkat bagi kita? It reminds us of the value of salvation. Belenggu itu mengingatkan kita akan harga keselamatan. Its value far surpasses the value of life itself. Harga keselamatan itu jauh melampaui harga nyawa kita sendiri. And
To bring this message to others far surpasses the value of our own comfort. Dan kesempatan untuk membawa pesan ini kepada orang-orang lain jauh lebih berharga daripada kenyamanan itu sendiri. However, when we think about suffering, Meskipun demikian, ketika kita berpikir tentang penderitaan, we should not think of it as an exclusive experience for the Christian. kita tidak boleh berpikir bahwa penderitaan itu hanyalah pengalaman khusus untuk orang-orang Kristen saja. The truth is, everyone suffers in life. Faktanya, semua orang menderita di dalam dunia ini. Some people suffer passively. Sebagian orang menderita secara pasif. They did not ask to suffer, Mereka tidak meminta untuk menderita, but suffering still comes into their life anyway. tetapi penderitaan tetap saja jatuh menimpa hidup mereka. Yet there are some people in this world who chose to suffer actively. Di sisi lain, ada sebagian orang yang secara aktif memilih untuk menderita. Why so? Mengapa demikian? Because they consider some things to be of greater value than themselves. Karena mereka menganggap beberapa hal lebih berharga daripada diri mereka sendiri. Some parents suffer for the sake of their children. Beberapa orang tua rela menderita demi anak-anak mereka. Some political activists suffer for their ideologies. Sebagian aktivis politik rela menderita demi ideologi yang mereka anut. In a similar way, we Christians also welcome suffering. Serupa dengan hal itu, kita sebagai orang Kristen menyambut penderitaan. It is not because we enjoy suffering, Bukan karena kita menikmati penderitaan, but because we see a goal that is greater than our own comfort. akan tetapi karena kita melihat tujuan yang lebih mulia daripada kenyamanan diri kita sendiri. And if the road reaching that goal means suffering, Kalaupun jalan kepada tujuan itu berarti jalan penderitaan, we would still choose to take that road. kita tetap akan memilih jalan tersebut. And we Christians have a great goal. Sebagai orang-orang Kristen, kita memiliki tujuan yang mulia, It is to make Christ known and worshipped. yaitu membuat Kristus dikenal dan disembah. It is to bring sinners from death to life. Tujuan kita adalah membawa orang-orang berdosa dari kematian kepada kehidupan. And what does this teaching on suffering look like in practice? Dalam hal apa kita dapat mempraktekkan pengajaran tentang penderitaan ini? Well, it is shown in many aspects of our lives, Dalam berbagai aspek kehidupan kita. but one way it is shown is in our commitment to evangelism. Salah satunya di dalam komitmen kita untuk melakukan penginjilan. What is evangelism? Apa itu penginjilan? Paul says in verse 3, it is to declare the mystery of Christ. Paulus mengatakan di dalam ayat 3, penginjilan adalah berbicara tentang rahasia Kristus. Mystery refers to things that we cannot find out by human effort. Rahasia merujuk pada hal-hal yang tidak dapat kita ketahui dengan upaya manusia. For example, we can know that God is powerful by observing the nature. Sebagai contoh, dengan mengamati alam, kita bisa mengetahui bahwa Allah berkuasa. But we can never find out God's name from observation alone. Namun, kita tidak akan pernah bisa menemukan nama Allah hanya melalui pengamatan. In other words, the name of God is a mystery to us. Dengan kata lain, nama Allah merupakan rahasia bagi kita. We cannot find out by doing experiments or solving it with logic. Kita tidak dapat menemukan jawabannya dengan melakukan eksperimen atau berusaha memecahkannya dengan logika. Instead, mysteries can only be known when God reveals it to us. Alih-alih, rahasia hanya dapat diketahui jika Allah sendiri menyingkapkannya. According to Paul, the greatest mystery that God had revealed to us is the mystery of Christ. Menurut Paulus, rahasia terbesar yang telah Allah singkapkan kepada kita adalah rahasia Kristus. When we look around us, it's not difficult to conclude that the world is a fallen world. Ketika kita melihat ke sekeliling kita, tidak sulit bagi kita untuk menyadari bahwa dunia ini adalah dunia yang bobrok. Wherever we look, we see the evils of mankind. Kemanapun kita memandang, kita bisa melihat kejahatan umat manusia. We see the weak oppressed by the strong. Kita melihat orang yang lemah ditindas oleh orang yang kuat.
We see nations fighting against each other. Kita melihat bangsa-bangsa berperang satu sama lain. We see the absence of justice and mercy in society. Kita melihat ketiadaan keadilan dan belas kasih di dalam masyarakat. The evil of mankind is not a mystery to us. Kejahatan umat manusia bukanlah rahasia bagi kita. But you know what is a mystery? Akan tetapi, tahukah saudara apa yang menjadi rahasia? That God had come up with a plan to end the evil of mankind once and for all. Bahwa Allah memiliki rencana untuk mengakhiri kejahatan umat manusia sekali dan untuk selamanya. If God did not tell us this plan, Kalau Allah tidak memberitahukan kita tentang rencana ini, we would never know. kita tidak akan pernah tahu. We would still be trying our best to solve the problem of sin by ourselves. Kita masih saja akan berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalah dosa. We would think that ending all evils is a possibility but never a certainty. Kita akan berpikir bahwa mengakhiri segala kejahatan merupakan sebuah kemungkinan, tetapi bukanlah kepastian. In the past, this plan to save mankind was revealed to us only in part. Dahulu kala, rencana keselamatan ini hanya diungkapkan sebagian saja kepada kita. We see it dimly but never clearly. Kita melihatnya samar-samar, tetapi tidak pernah dengan jelas. Many prophets have prophesied about a man whom God will send to save us from sin. Banyak nabi telah menubuatkan tentang seorang manusia yang akan diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa. But the details were still hidden from us for a long time. Namun, perinciannya tersembunyi bagi kita untuk waktu yang lama. Many things remain a mystery to us until Jesus Christ came into this world. Banyak hal tetap menjadi rahasia hingga Yesus Kristus datang ke dunia. The mystery of God's plan of salvation was revealed fully in Jesus Christ. Rahasia rancangan Allah akan keselamatan diungkapkan sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. It was revealed to us that Jesus, the Son of God, became a man born of the Virgin Mary. Allah menyatakan kepada kita bahwa Yesus, Sang Anak Allah, menjadi manusia lahir dari anak darah Maria. And he died to bear the punishment of our sins, Dan mati untuk menanggung hukuman atas dosa kita. so that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. But the mystery of Christ does not only end here. Akan tetapi, rahasia Kristus tidak berakhir hanya sampai di sini. Previously in the letter to the Colossians, Paul says this in chapter 1, verse 27. Sebelumnya di dalam surat untuk jemaat Kolose ini, Paulus berkata di dalam pasal pertama ayat 27, That the mystery is Christ in you, the hope of glory. bahwa rahasianya adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. When Paul said to the Colossians, Christ in you, Ketika Paulus berkata kepada jemaat Kolose, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Paul was referring to them as Gentiles, Paulus merujuk pada mereka sebagai orang-orang kafir. as people who are not ethnically Jewish. Sebagai orang-orang yang secara etnis bukanlah golongan Yahudi. In the past, God revealed himself as the God of Israel. Sebelumnya, di masa lalu, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah orang Israel. Although some Gentiles worship the God of Israel in the past, Meskipun ada sebagian orang-orang kafir yang menyembah Allah Israel di masa lampau, it was not entirely clear how they could belong to God. tidak sepenuhnya jelas bagaimana mereka bisa menjadi milik Allah. However, it was Jesus Christ who revealed to us that God's plan of salvation is for all peoples. Walaupun demikian, Yesus Kristuslah yang mengungkapkan kepada kita bahwa rencana Allah akan keselamatan adalah untuk semua bangsa, Not just for the Jews. bukan hanya untuk kalangan Yahudi. Jesus commanded that we should make disciples of all nations. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. He expected that his gospel would reach even the ends of the world. Ia menghendaki Injil-Nya sampai dan terdengar di ujung-ujung bumi. No matter who you are,
Tak peduli siapapun diri saudara, what ethnicity you belong to, apapun suku bangsa saudara, or how bad a person you were. atau seberapa jahat diri saudara, Anyone who comes to Jesus will be saved. setiap orang yang datang kepada Yesus akan diselamatkan. Forgiveness of sins and eternal life are freely offered to anyone. Pengampunan dosa dan hidup yang kekal diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang. Anyone who would repent of their sins and come to Jesus, no matter who you are. Yang mau bertobat dari dosa-dosanya dan datang kepada Tuhan Yesus terlepas dari siapa diri mereka. And that is the mystery of Christ summarized in 5 words. Dan itulah rahasia Kristus disarikan dalam 5 kata. No matter who you are. Tak peduli siapa diri saudara. When the mystery of Christ is revealed, Ketika rahasia Kristus disingkapkan, it becomes a source of joy for us. hal itu menjadi sumber sukacita bagi kita. We ask, how am I deserving of your life? Kita bertanya, bagaimana aku bisa layak menerima kasih-Mu Tuhan? And God says to us, you don't deserve my love, Dan Tuhan menjawab, kamu tidak layak menerima kasih-Ku. but I've loved you before I made the universe. Tetapi aku telah mengasihi kamu sebelum aku menjadikan alam semesta. Many prophets in the past long to see what we have seen. Banyak nabi di masa lalu rindu untuk melihat hal yang telah kita lihat. And hear what we have heard, Dan mendengar hal yang telah kita dengar. but they did not. Tetapi mereka tidak dapat. We can recite John 3:16 with certainty and joy. Kita bisa dengan penuh keyakinan membacakan Yohanes 3 ayat 16 dengan yakin dan sukacita. We can share the good news of salvation by saying confidently, Kita bisa dengan percaya diri mewartakan kabar baik I know the name of my Savior. tentang keselamatan dengan berkata, aku tahu siapa nama juru selamatku. His name is Jesus Christ, Namanya adalah Yesus Kristus. and he was born in Bethlehem. Dia lahir di Bethlehem. He died on the Roman cross 2,000 years ago Dan dia mati demi aku di atas salib Romawi 2000 tahun yang under lalu. Pontius Pilate Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. for me. Untuk diriku. When the mystery of Christ is revealed so clearly to us, Ketika rahasia Kristus diungkapkan secara gamblang kepada kita, it becomes evident that the gospel is too good to be seen as secondary thing in our lives. ternyata bagi kita bahwa Injil terlalu indah untuk menjadi hal yang sekunder di dalam hidup kita. That it is indeed something worth living for and dying for. Bahwa sesungguhnya hidup dan mati demi Injil adalah sesuatu yang bernilai. If we have Christ, we lack nothing, Jika kita memiliki Kristus, kita tidak kekurangan sesuatu apapun. and we're not afraid to lose anything else. Dan kita tidak takut untuk kehilangan sesuatu yang lain. And Jesus calls us to spread this good news to everyone else. Dan Yesus memanggil kita untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Because there are some outside the church who belong to Christ. Karena ada orang-orang di luar gereja yang merupakan milik Kristus. But they are waiting for you to share the gospel with them. Dan sedang menunggu saudara untuk menceritakan Injil kepada mereka. Of course, we cannot identify them among the crowd. Tentu saja kita tidak bisa mengenali mereka di antara kerumunan orang banyak. They are mixed in with people who will reject the gospel for their entire lives. Mereka bercampur dengan orang-orang yang akan menolak Injil seumur hidup mereka. When we share the gospel with them, they will reject our message. Ketika kita mengabarkan Injil kepada mereka, mereka akan menolak pesan kita. They might withdraw away from us. Mereka mungkin akan menjauhkan diri dari kita. But don't let that stop you from sharing the gospel. Meskipun demikian, jangan biarkan hal ini menghentikan saudara memberitakan Injil. If you know how precious it is. Jika saudara paham betapa berharganya Injil itu. In these final instructions on evangelism, Dalam petunjuk terakhir mengenai penginjilan, Paul not only tells us what the gospel is, Paulus tidak hanya memberitahu kita tentang apa itu Injil, but also how to do it right. melainkan juga cara melakukan penginjilan dengan tepat. And to put it simply, Paul gives us 2 rules on evangelism. Sederhananya, Paulus memberikan 2 peraturan tentang Injil, penginjilan. It must be clear, Penginjilan harus jelas,
It must be gracious. Dan penginjilan harus dilakukan dengan penuh kasih. The first rule is highlighted in verse 4. Aturan yang pertama digarisbawahi dalam ayat 4. That I may make it clear which is how I ought to speak. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Sometimes our evangelism is not clear Terkadang penginjilan kita tidak jelas because we overcomplicate the gospel. karena kita terlalu memperumit Injil tersebut. However, the content is usually more simple than what people try to make it to be. Padahal biasanya isinya lebih sederhana dari apa yang orang-orang berusaha untuk sederhanakan. Here in verse 4, Paul asks the Colossians to pray for him. Di dalam ayat 4, Paulus meminta jemaat Kolose untuk berdoa bagi dirinya, So that he can make the gospel clear whenever he preaches it. supaya ia dapat menyatakan Injil dengan jelas setiap kali ia mengkhotbahkannya. To understand what Paul means by clear, Untuk memahami makna jelas yang dimaksud oleh Paulus, I think we can turn to the book of Acts. saya kira kita bisa kembali kepada kitab Kisah Para Rasul. The book of Acts records many times when Paul preached the gospel. Kitab Kisah Para Rasul berulang kali mencatat ketika Paulus mengkhotbahkan Injil. Out of all his sermons, I can find 8 times when Paul shared the gospel to unbelievers. Dari semua khotbahnya, saya dapat menemukan 8 kali Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. I'd just like to go through these 8 sermons with you Saya mau mengajak saudara melihat ke-8 khotbah ini, and summarize what Paul mentioned. lalu saya akan menyimpulkan perkataan Paulus dalam khotbahnya. Hopefully we'll get a picture of what clear gospel looks like. Saya berharap kita bisa memahami ciri-ciri Injil yang jelas. In Acts 14, Paul was preaching in a Jewish synagogue. Dalam Kisah Para Rasul 14, Paulus berkhotbah di sinagoge orang Yahudi. And his message was, Jesus is the Lord. Pesannya ialah, Yesus adalah Tuhan. In Acts 16, Dalam Kisah Para Rasul 16, Paul was in prison and he preached to the prison guard. Paulus dipenjara dan dia berkhotbah kepada kepala penjara. The message is this: Pesannya adalah, believing in Jesus is the only way to salvation. percaya kepada Tuhan Yesus merupakan satu-satunya jalan keselamatan. In Acts 17, Dalam Kisah Para Rasul 17, Paul was preaching to the people of Athens. Paulus berkhotbah kepada orang-orang di Athena. The message is this: Pesannya adalah, the creator of this universe will come and judge the sins of all humans. Pencipta alam semesta akan datang dan menghakimi dosa-dosa semua manusia. Repent of your sins and God will give you eternal life. Bertobatlah dari dosa-dosamu dan Allah akan memberikan kepadamu hidup yang kekal. In Acts 22, Dalam Kisah Para Rasul 22, Paul was preaching to a random crowd in Jerusalem, Paulus berkhotbah kepada kerumunan orang di Yerusalem. and his message was, Jesus is the promised Messiah. Pesannya ialah, Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan itu. In Acts 23, Dalam Kisah Para Rasul 23, Paul was preaching to the Jewish leaders. Paulus berkhotbah kepada anggota-anggota Mahkamah Agama Yahudi. Again, his message was, Jesus is the promised Messiah. Pesannya ialah, Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan itu. In Acts 24, Dalam Kisah Para Rasul 24, Paul was sharing the gospel to Felix, the governor of Judea. Paulus mewartakan Injil kepada Felix, wali negeri Yudea. His message was again very similar. Pesannya lagi-lagi mirip dengan yang sebelumnya, Jesus is the promised Messiah who will grant us resurrection. yakni Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan itu dan dia akan memberikan kepada kita kebangkitan. In Acts 26, Dalam Kisah Para Rasul 26, Paul was sharing the gospel to King Agrippa. Paulus mengabarkan Injil kepada Raja Agripa. His message was this: Pesannya ialah, Jesus is the Lord, Yesus adalah Tuhan and he has come to bring us forgiveness and turn us away from evil. dan dia telah datang untuk membawa pengampunan bagi kita dan memalingkan kita dari kejahatan. And lastly, in Acts 28, Terakhir dalam Kisah Para Rasul 28, Paul was preaching to some Jewish leaders in Rome.
Paulus berkhotbah kepada orang-orang terkemuka bangsa Yahudi di Roma. And his message was, Jesus is the hope of Israel that we have been waiting for. Pesannya ialah, Yesus adalah pengharapan Israel yang telah kita nanti-nantikan. When we combine Paul's gospel presentation together, Ketika kita menggabungkan penyampaian Injil yang Paulus lakukan, we come down to 4 main points. kita dapat melihat 4 poin utama. Firstly, all humans have done evil and will be judged by God. Pertama, semua manusia telah melakukan kejahatan dan akan dihakimi oleh Allah. Secondly, God promised to save mankind from evil and judgment. Kedua, Allah berjanji akan menyelamatkan umat manusia dari kejahatan dan penghakiman. Thirdly, this promise was fulfilled in Jesus Christ. Ketiga, janji ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Lastly, God calls us to repent and to believe in Jesus. Terakhir, Allah memanggil kita untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. By doing so, we will be saved. Dengan cara demikian, kita dapat diselamatkan. Looking at these 4 points, Melihat keempat poin ini, we realize that the gospel is quite simple. kita sadar bahwa Injil sebenarnya cukup sederhana. Even the most uneducated man can explain the gospel. Orang yang paling tidak berpendidikan sekalipun dapat menjelaskan Injil. And even children can understand this gospel. Bahkan anak-anak pun dapat memahami Injil. Paul prays that his gospel presentation will be simple and clear. Paulus berdoa agar penyampaian Injil yang dilakukannya sederhana dan jelas. But sometimes we don't present the gospel clearly. Akan tetapi terkadang kita tidak menyampaikan Injil secara jelas. Well, I think there are many reasons why this can happen. Saya kira ada banyak alasan hal ini bisa sampai terjadi. One reason is that we hope other people will like us or agree with us. Salah satunya karena kita berharap orang lain akan menyukai kita atau setuju dengan kita. We hope to be seen as intellectual or charismatic. Kita berharap akan dipandang sebagai orang yang cendekia atau berkarisma. We try to avoid telling people they are wrong. Kita mencoba untuk tidak memberitahu orang lain bahwa mereka salah. We don't want to hurt people's feelings. Kita tidak mau menyakiti perasaan orang lain. But the problem is the gospel itself is a truth claim. Masalahnya, Injil itu adalah klaim kebenaran. And as a truth claim, it naturally distinguishes itself from other truth claims. Dan sebagai klaim kebenaran, Injil secara alami memisahkan dirinya dari klaim-klaim kebenaran yang lain. It is confrontational. Injil bersifat mempertentangkan. And it will not please those who hold on to another truth claim that contradicts the gospel. Injil tidak akan menyenangkan hati orang yang berpegang pada klaim kebenaran yang bertentangan dengan Injil. Sometimes when we try our best to be kind and sympathetic, Terkadang saat kita berusaha untuk menjadi baik hati dan bersimpati, we can run into the danger of being ashamed of the gospel. kita bisa mengalami bahaya rasa malu atas Injil. And because we are ashamed, Karena kita merasa malu, what is supposed to be simple becomes complicated. hal yang seharusnya sederhana malah menjadi rumit. And what is supposed to be clear becomes unclear. Dan hal yang seharusnya jelas malah menjadi kabur. Another reason why our gospel presentation is not simple and clear that I can think of is this. Alasan lain yang terpikir oleh saya mengapa penyampaian Injil yang kita lakukan tidak sederhana dan jelas adalah ini. We have friends who already know about the gospel, Kita memiliki teman-teman yang sudah tahu tentang Injil, but still they're not Christians. tetapi mereka masih belum menjadi orang Kristen. So how do we share the gospel with them? Bagaimana kita menceritakan Injil kepada mereka? Because of this, we want to bypass the main points of the gospel. Oleh karena alasan ini, kita ingin memotong poin-poin utama dalam Injil. Since they are not interested in the ideas of sin, death, forgiveness, and resurrection, Karena mereka tidak terlalu tertarik mengenai gagasan tentang dosa, kematian, pengampunan, dan kebangkitan, we choose not to talk about them. kita memilih untuk tidak membicarakan hal-hal tersebut. Instead, we talk about other things. Malahan kita berbicara tentang hal-hal yang lain. We beat around the bush. Pembicaraan kita jadi bertele-tele dan tidak jelas poin utamanya. We talk about how the Christian worldview is the foundation of Western civilization. Kita berbicara tentang wawasan hidup kekristenan sebagai fondasi peradaban barat.
We talk about conservative ethics that Christians and non-Christians can sort of agree on. Kita berbicara tentang etika-etika konservatif yang orang Kristen dan orang non-Kristen bisa sama-sama setuju. On the outside, we seem approachable and knowledgeable. Dari luar kita tampak ramah dan berpengetahuan luas. But inside, we're doing mental gymnastics. Tetapi di dalam diri kita melakukan olahraga mental. Trying to lead people to the cross of Christ without ever mentioning the cross or the Christ. Berusaha untuk menggiring orang kepada salib Kristus tanpa sekalipun menyebutkan tentang salib Kristus. I think we can summarize the problems we face into one thing. Saya rasa kita dapat merangkum masalah-masalah yang kita hadapi ke dalam satu poin. We want to give people what they want. Kita ingin memberikan kepada orang lain apa yang mereka inginkan. But the thing is, we can't always do that. Masalahnya, kita tidak bisa selalu melakukan hal itu. If we look in the Bible and read about Jesus, Jika kita melihat Alkitab dan membaca tentang Yesus, we see that Jesus came with the same gospel. kita menemukan bahwa Yesus datang dengan Injil yang sama. He said, "The kingdom of God is near. Dia berkata, kerajaan Allah sudah dekat. Repent of your sins and come to me, Bertobatlah dari dosa-dosamu dan datanglah kepadaku. and I will give you eternal life." Dan aku akan memberikan kepadamu hidup yang kekal. Was the message clear? Apakah pesannya jelas? It was very clear. Ya, sangat jelas. But it was not always what people wanted. Akan tetapi pesan tersebut bukanlah sesuatu yang selalu ingin didengar orang. Many people came to Jesus Christ in his time. Banyak orang datang kepada Yesus Kristus pada zamannya. When Jesus was preaching, tens of thousands of people followed him as he traveled. Ketika Yesus berkhotbah, puluhan ribu orang mengikuti dia sepanjang perjalanannya. When Jesus entered Jerusalem, Ketika Yesus memasuki Yerusalem, he was hailed by the entire city. dia dielu-elukan oleh seantero kota. But among these people, many came for the things that Jesus would not give them. Namun di antara orang-orang tersebut, banyak yang datang untuk hal-hal yang tidak akan diberikan Yesus kepada mereka. They wanted Jesus to be the earthly king of Israel, Mereka mau Yesus menjadi Raja Israel secara duniawi, to declare independence from the Roman Empire, untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Kekaisaran Romawi, and to restore the glory they once had. dan untuk mengembalikan kejayaan yang sebelumnya mereka miliki. Did Jesus give them what they wanted? Apakah Yesus memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan? No. Tidak. Jesus rebuked them. Yesus menegur mereka dengan keras. Instead, Jesus offered them the kingdom of heaven. Alih-alih Yesus menawarkan kepada mereka kerajaan surgawi. But the kingdom of heaven was not what they wanted. Akan tetapi kerajaan surgawi bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. The message of rebuke and repentance was not what they wanted. Teguran keras dan panggilan pertobatan bukanlah sesuatu yang mereka mau. Because of that, they sentenced Jesus to death. Oleh sebab itu, mereka menjatuhi hukuman mati kepada Yesus. Paul says in the opening of his first letter to the Corinthians, Paulus berkata dalam pembukaan surat pertamanya kepada jemaat di Korintus, "For Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and folly to Gentiles." orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Why is the gospel a stumbling block to the Jews? Mengapa Injil menjadi suatu batu sandungan bagi orang-orang Yahudi? Because it was not impressive enough. Karena Injil tidak cukup memukau. And why is the gospel considered foolish to the Greeks? Dan mengapa Injil dianggap sebagai suatu kebodohan bagi orang-orang Yunani? Because the gospel does not agree with their philosophy. Karena Injil tidak sejalan dengan filsafat mereka. Sometimes we might think that modern philosophy has become more hostile to the gospel. Terkadang kita mungkin berpikir bahwa filsafat modern lebih berlawanan terhadap Injil. We think that maybe sharing the gospel was easier back then in Paul's time. Kita mengira mungkin memberitakan Injil di era Paulus lebih mudah untuk dilakukan. But that is not true. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian.
Whenever Paul preached about the resurrection from the dead, Setiap kali Paulus mengkhotbahkan tentang kebangkitan dari kematian, the Jews would debate with him furiously. orang-orang Yahudi akan mendebatnya dengan penuh amarah. And the Gentiles would mock him for believing in such a silly thing. Dan orang-orang non-Yahudi akan mencemoohnya karena percaya akan hal bodoh semacam itu. But Paul, even though he was very well learned in Jewish theology and Greek philosophy, Namun Paulus, sekalipun dia sangat terdidik dalam hal teologi Yahudi dan filsafat Yunani, he still chose to preach the resurrection again and again. tetap memilih untuk mengkhotbahkan kebangkitan berulang kali. Do we have Paul's courage? Apakah kita memiliki keberanian Paulus? Are you ready to tell people that you believe that you will come back to life from death? Apakah saudara siap untuk mengatakan bahwa suatu saat nanti saudara akan hidup kembali setelah mengalami kematian? And that you live with Christ forever? Dan akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus? Are you ashamed of the idea of heaven and hell? Apakah saudara merasa malu atas gagasan mengenai surga dan neraka? Are you brave enough to be clear about your beliefs? Apakah saudara berani untuk menjadi jelas mengenai iman saudara? Sometimes we get too caught up with philosophical debates Terkadang kita bisa terjebak dalam perdebatan filosofis that we forget about sharing the actual gospel. hingga kita lupa untuk membicarakan Injil yang sebenarnya. Always remember, we are not in the business of impressing others. Ingatlah selalu bahwa kita tidak sedang berusaha untuk memukau orang-orang lain. We are to share the gospel. Kita sedang memberitakan Injil. And if we are unashamed of the gospel, Dan jika kita tidak malu atas Injil, our gospel presentation becomes clear. penyampaian Injil yang kita lakukan akan menjadi jelas. And this is the challenge that the Bible gives us. Dan inilah tantangan yang Alkitab ajukan kepada kita. Well, this is the first rule of evangelism. Inilah aturan pertama mengenai penginjilan. It must be clear. Penginjilan harus jelas. And the second rule is equally important. Aturan yang kedua sama pentingnya. Our evangelism must be gracious. Penginjilan kita haruslah penuh kasih. Verse 6 says, Ayat 6 berkata, "Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person." Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. How should we understand the word gracious? Bagaimana kita dapat memahami penuh kasih? It's easy to think that gracious means we must not offend at all cost. Mudah bagi kita untuk memahami penuh kasih sebagai kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain sama sekali. That our speech must be politically correct. Bahwa perkataan kita harus benar secara politis. But if we look at Jesus and Paul, Akan tetapi, jika kita memandang kepada Yesus dan Paulus, we see that their gospel presentation were not politically correct according to modern standards. kita melihat bahwa penyampaian Injil yang mereka lakukan tidaklah benar secara politis menurut standar modern. I think the right way to understand this is to first understand what it means to be gracious. Saya kira cara yang tepat untuk memahami hal ini adalah dengan pertama-tama mengerti apa yang dimaksud dengan penuh kasih, And then to apply that to our speech. lalu menerapkannya dalam perkataan kita. What does it mean to be gracious? Apa artinya menjadi penuh kasih? Our God has demonstrated this grace throughout the Bible. Allah telah menunjukkan kasih karunia-Nya di sepanjang Alkitab. To be gracious is to give love to a person. Penuh kasih berarti memberikan cinta kasih kepada seseorang, even when it is undeserved. sekalipun orang tersebut tidak layak untuk menerimanya. If we apply this to our speech, Jika kita menerapkan hal ini ke dalam perkataan kita, it means that we must love others using our words. kita harus mengasihi orang-orang lain melalui kata-kata kita. We must speak out of a heart of genuine care.
Kita harus berbicara dari hati yang tulus, peduli akan orang lain. We must value their souls more than their validation. Kita harus menghargai jiwa mereka melebihi penilaian diri mereka sendiri. To be gracious means we are ready if our love is not received well by others. Penuh kasih berarti kita siap walaupun cinta kasih kita tidak diterima sepenuhnya oleh orang lain. To be gracious means to speak the truth. Penuh kasih berarti menyatakan kebenaran Because you want them to hear the truth from you. karena kita ingin orang lain mendengar tentang kebenaran dari kita. Other than that, to be gracious also means to offer grace. Selain itu, penuh kasih juga berarti menawarkan kasih karunia. The gospel itself is an offer of grace. Faktanya, Injil itu sendiri merupakan sebuah penawaran akan kasih karunia. Even the Bible says in John 3 verse 17, Bahkan Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 17, "For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him." sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. The gospel does not bring condemnation Injil tidak membawa penghakiman because condemnation already exists. karena penghakiman itu sudah ada. But the gospel brings salvation that overcomes condemnation. Namun Injil membawa keselamatan yang mengalahkan penghakiman. We are the messengers of God, Kita adalah para utusan Allah. and the message we bring is a message of peace. Kabar yang kita bawa adalah kabar damai sejahtera. We warn people of eternal damnation. Kita memperingatkan orang akan penghukuman kekal. We show people the way to salvation. Kita menunjukkan jalan keselamatan kepada orang-orang. But we are not the ones who judge. Walaupun demikian, kita bukanlah pihak yang berhak untuk menghakimi. Judgment belongs to God, Penghakiman merupakan bagian Allah. and we leave it to God. Biarkan Allah yang melakukannya. Brothers and sisters, this concludes our sermon series on the book of Colossians. Saudara-saudari, dengan demikian kita telah menyelesaikan khotbah serial kitab Kolose. As I mentioned, the next series will be on the book of Daniel. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, khotbah serial selanjutnya adalah kitab Daniel. I think I will begin immediately next week, even though it's technically Christmas. Saya akan mulai langsung minggu depan, walaupun minggu depan adalah Natal. As we have already celebrated Christmas, Karena kita sudah merayakan Natal, I ask for your prayer on this new sermon series, saya mengajak kita semua berdoa untuk khotbah serial yang baru ini, because it is not easy to preach. karena kitab Daniel tidak mudah untuk dikhotbahkan. The book is unique in the Old Testament Kitab Daniel bersifat unik di dalam Perjanjian Lama, because it's written partly in Hebrews and partly in Aramaic. karena ditulis sebagian di dalam Ibrani dan sebagian di dalam Aramaic. Aram, bahasa Aram. Yeah. And not only that, the book of Daniel is a very politically charged. Dan bukan hanya itu, kitab Daniel syarat akan hal-hal politis. It is easy to preach politics from the pulpit. Tidak mudah untuk Mudah. untuk membicarakan hal-hal berbau politik dari atas mimbar. In fact, it's so easy that preachers must control ourselves not to preach politics. Begitu mudahnya hingga pengkhotbah harus menahan diri agar tidak berbicara terlalu banyak tentang politik. But it becomes very hard to preach politics biblically. Sangatlah sulit untuk membicarakan hal-hal politik secara alkitabiah. So I do need your prayers on this series. Oleh karena itu, saya sangat membutuhkan dukungan doa dari saudara sekalian. Give thanks to God for His guidance throughout the sermon series on the book of Colossians. Puji syukur atas bimbingan Tuhan di dalam sepanjang serial khotbah kitab Kolose. May the word of God live in our hearts.
Biarlah perkataan Tuhan hidup di dalam hati kita. And may the word of God shape our minds and our hearts. Dan biarlah firman Tuhan membentuk pikiran dan hati kita. Amen. Amin. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, we belong to you. kami ini milik-Mu. We give our minds to you Kami serahkan pikiran kami kepadamu, so that we may think your thoughts after you. supaya kami dapat memikirkan hal-hal yang daripadamu. We give our hearts to you Kami memberikan hati kami kepadamu, so that we love what you love supaya kami dapat mengasihi apa yang Kau kasihi, and to hate what you hate. dan membenci apa yang Kau benci. Make us like Jesus Christ. Bentuklah kami menjadi serupa Kristus. We ask humbly in his name. Kami mohonkan ini hanya di dalam nama Kristus. Amen. Amin.